Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa ijabatil mas'ul wa ila hadratir rasul sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila hadratil jami'il waliyyin wal anbiya والأولياء والشهود الصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة والملائكة أهل السماوات والأرض خصوصا إلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء ومن تنزل بينهما إلى سيدنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة سيدنا إبراهيم وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى حضرة الذي الأربعة محمد بن الله محمد ثم إلى حضرة أولياء الله وأولياء الملائكة والأولياء والولايات هي وبعضها خصوصا إلى حضرة سلطان العالم سلطان الجيلاني رضي الله عنه إلى حضرة أولياء السعة إلى حضرة سائر الأولياء العرب العجم إلى حضرة سيد المشايخ وأساتذتنا خصوصا إلى حضرة شيخنا يزيدنا الأحاديث إلى حضرة يزيدنا الأحاديث وإلى حضرة يزيدنا الأحاديث إلى حضرة يزيدنا الأحاديث وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا بفضل ورحمة وبركة الإكرام أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزاهم بالجنة بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam satu majelis dalam rangka tolak ukur ini. Mudah-mudahan kajian kita di tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amal baik kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat maslahah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pada malam hari ini yang akan kita kaji, yang akan kita bahas tentang al-istinja atau bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi asrarihi wa anwarihi fid
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Fasal ini menerangkan tentang istinja atau bersuci, menghilangkan kotoran atau menghilangkan najis. Dan pasal ini juga menerangkan tentang adab atau tata krama orang yang sedang buang hajat atau buang kotoran. Wal istinjabu wa huwa min najawtas syai'i aw qati'atuhu fa ka'anna al-mustanji yaqta'u bihi al-adha an-nafsi. Kemudian lafal istinja itu terdapat makna min najawtis syai'i aw qati'atu fa ka'anna al-mustanji. Maksudnya adalah orang yang istinja atau orang yang bersuci seakan-akan menghilangkan kotoran dari dirinya. Ini yang dimaksud istinja, menghilangkan kotoran atau menghilangkan najis yang terdapat pada diri. Kemudian wal istinja wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi maknahu min kulli jamidin tahirin qaliin ghairi muhtaramin. Kemudian istinja atau orang yang bersuci disebut istinja itu wajib min khurujil baul wal ghaib, yaitu sesuatu yang keluar dari khurujul bauli atau napa menika kencing atau buang air besar. Wajib bersuci untuk apa atau dengan apa? Bil ma'i awil hajar. Jadi ketika kita bersuci sebagai orang yang disebut istinja atau orang yang buang air kecil maupun buang air besar, maka alat yang digunakan untuk bersuci itu adalah pertama adalah bil ma'i, dengan air. Ini yang paling utama, yang paling afdol itu adalah alat yang digunakan untuk bersuci yaitu dengan air. Awil hajari atau dengan batu. Dengan batu pun juga boleh digunakan untuk bersuci. Maka di sini kalimatnya bil ma'i awil hajari, dengan air atau dengan batu. Wa ma fi maknaha min kulli jamidin tahirin qaliin ghairi muhtaramin. Dan makna yang sama yang bisa digunakan untuk bersuci, min kulli jamidin, dari benda yang keras. Benda yang keras, yang benda tersebut bisa digunakan atau bisa menghilangkan kotoran, yang artinya benda tersebut bisa untuk bersuci, benda yang keras. Ghairi muhtaramin, tidak benda yang keras yang benda tersebut terhormat. Artinya terhormat itu misalkan ketika bersuci menggunakan selain air dan batu, tetapi benda tersebut itu terhormat. Misalkan kita di Solo itu ada makanan namanya lento, ya Pak. Ya, lento itu kan keras.
Nah, apakah untuk itu bisa digunakan untuk bersuci? Tidak, karena itu dianggap benda yang muhtaram, benda yang terhormat, karena itu makanan atau jenis makanan apapun. Benda yang disebut muhtaram atau yang terhormat itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun benda itu dianggap keras. Tapi kalau selain benda yang muhtaram, selain benda yang terhormat, maka boleh selama benda tersebut bisa menghilangkan kotoran atau menghilangkan najis. Sehingga kotoran dan najis itu bisa dianggap sebagai tahirin atau sebagai suci. Kemudian walakinnal afdalu ayyastanjiya awwalan bil ahjari summa yattabi'aha saniyan bil ma'i. Terkait dengan istinja, terkait dengan bersuci, menghilangkan kotoran atau menghilangkan najis, yang paling utama yang pertama adalah menggunakan batu. Kemudian apa? Sumaya tabi'ah. Kemudian diikuti yang kedua, yaitu dengan menggunakan air. Jadi pertama kita pakai batu, yang kedua dilanjut atau diikuti dengan menggunakan alat yang namanya air. Itu yang lebih utama. Jadi dua-duanya dipakai. Tidak hanya air saja atau tidak hanya batu saja, tetapi yang pertama menggunakan batu, setelah itu diikuti untuk menggunakan air. Ini disebut dengan istinja. Wal wajibu salasu masahatin walau bi salasati atrofin hijrin wahidin. Kemudian wajib untuk beristinja itu menggunakan salah satu masahatin, yaitu dengan cara 3 kali usapan. Jadi menggunakan batu dengan cara 3 kali usapan, berarti butuh 3 batu. Walau bisalah sati atrofin hijin wahidin, atau boleh tidak harus menggunakan 3 batu, cukup 1 batu, tapi dengan catatan batu itu ada 3 sudut atau segitiga, atau mungkin cari batu yang menika batunya ada sisi-sisinya. Kalau tidak pakai 3 batu, cukup 1 batu dengan catatan batu tersebut ada sudutnya. Maka ini bisa digunakan untuk bersuci. Wa yajuzu ayyaqtasiral mustanji 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yangki bihinnal mahal in hasolal infaqa biha wa illa zada alaiha hatta yabqa wa yusammu ba'da dzalika tasliz. Kemudian orang yang sedang bersuci dalam menghilangkan kotoran atau menghilangkan najis boleh dengan cara cukup menggunakan air saja. Nah, secara umum di masyarakat kita kalau bersuci ya pakai air, karena memang air itu yang paling utama yang digunakan untuk bersuci. Jadi kita boleh, tidak harus kita setiap mau melakukan bersuci kita harus mencari batu, tapi kita boleh secara langsung untuk menggunakan air. Alal ma'i au ala salasati ahjar.
hajarin. Jadi menggunakan air saja boleh, atau juga boleh menggunakan 3 batu selama apa? Selama kotoran atau najis yang kita bersihkan itu berhasil untuk disucikan. Misalkan tadi tidak pakai air, hanya cukup pakai batu saja boleh, dengan catatan batu itu memang betul-betul bisa digunakan untuk bersih kotoran tersebut. Wa illa zada ala yabqa. Kemudian kalau pakai 3 batu itu dirasa belum dianggap suci, maka boleh untuk menambah usapannya atau menambah membersihkan daripada kotoran atau najis tersebut. Jadi 3 batu tadi misalkan kita belum yakin, kayaknya belum suci ini, maka kita boleh mengambil batu lagi untuk ditambah sebagaimana untuk membersihkan atau mensucikan kotoran atau najis yang menempel pada diri kita. Nah, kemudian kalau ternyata sudah bersih semua tadi, 3 kali masih kurang marem, ditambah usapan lagi, kemudian wa yusannu ba'da dzalika taslis. Kemudian setelah itu masih disunahkan lagi untuk apa? Membersihkan 3 kali usapan. Ini saking apa? Saking berhati-hatinya terkait dengan membersihkan atau mensucikan kotoran maupun najis yang menempel pada diri kita. Fa idza aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Kemudian kalau kita kepingin meringkas atau kepingin menggunakan benda yang digunakan untuk bersuci, salah satu di antara yang sudah kita sampaikan yaitu air dan batu, maka yang lebih utama itu adalah menggunakan air. Fal ma'u afdol. Makanya di Indonesia secara umum orang-orang yang bersuci itu menggunakan air, walaupun sekarang sudah banyak model atau alat yang digunakan atau bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan tisu itu boleh. Makanya di hotel-hotel itu kamar mandi pasti ada tisunya. Nah, kalau di situ memang ada, ya kita bisa digunakan dua-duanya. Yang pertama kita pakai tisu, kemudian kita lanjut seperti di awal tadi, dibersihkan lagi dengan menggunakan air. Tapi tisu pun walaupun kita tidak menggunakan air, cukup menggunakan tisu, itu dirasa atau kita sudah meyakini sudah cukup untuk kesuciannya, maka juga sudah. Tapi biasanya orang yang terbiasa pakai air, mungkin selain air mboten mari. Ya. Li'annahu yazilu ainun najasati wa asaruha. Sebabnya apa? Yang lebih utama untuk bersuci itu air, karena air itu bisa menghilangkan najis dan bekas najis. Menghilangkan najis dan bekas najis. Wa syartu ajza'il istinja bil hajari alla yakhiffal kharijun najas wala yantaqilu an mahalli khurujihi wala yatra alaihi najasun akhiru ajnabiyun anhu fa inintafa syartun min dalika ta'ayyanal ma'. Kemudian syarat, karena memang terkait dengan
bersuci itu ada satu hal yang penting, satu hal yang memang harus berhati-hati. Karena apa? Terpengaruh dengan ibadah kita. Salah satunya adalah mungkin ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu harus dalam kondisi suci. Makanya sampai-sampai ketika kita wudhu pun juga niat yang pertama adalah untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ini syarat utama. Termasuk apa? Suci pakaiannya, suci badannya, suci tempat yang digunakan untuk bersujud. Ini harus suci. Kalau di antara itu tidak suci, maka bisa menyebabkan apa? Sholat kita menjadi tidak sah. Maka terkait dengan hal ini, syarat daripada orang yang beristinja bil hajari dengan menggunakan batu, selama najis itu atau kotoran itu belum kering. Jadi dianggap kotoran itu belum kering, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Tapi kalau kotoran itu sudah dianggap kering, maka tidak boleh menggunakan batu. Karena syarat menggunakan batu itu kotoran atau najis itu masih dalam kondisi basah, masih kelihatan kotoran atau masih kelihatan najisnya. Maka wala yantaqilu an mahalli khurujihi wala yatur alaihi najasun. Atau najis tersebut tidak mengenai tempat yang lain. Misalkan ginseng kita buang air kecil, ternyata air tersebut nyiprat kemana-mana. Jadi artinya sudah pindah tempat lagi atau menambah tempat, maka ini juga tidak. Sehingga kalau syarat-syarat itu tidak sesuai dengan syarat istinja, maka istinjanya tidak boleh dengan batu, hanya cukup digunakan dengan air. Satu tadi kalau dianggap sudah kering. Yang kedua kalau memang najis tersebut berpindah tempat, artinya berarti dari tempat satu ke tempat yang lain, artinya apa? Menambah najis atau menambah kotoran. Nah, hal ini tidak sesuai dengan syarat istinja, maka tidak boleh istinja tersebut atau hanya menggunakan batu ya. Tapi yang digunakan harus menggunakan air, karena tadi kalau tidak menggunakan air dari kotoran-kotoran yang sudah pindah tempat atau menambah kotoran tersebut, kita nanti akan bingung tempat najisnya yang mana, apalagi najis yang sudah kering. Ini terkait dengan apa? Bersuci yang kaitannya dengan anggota badan kita. Termasuk apa? Misal tangan kita kena najis, misalipun telek cecak, biasanipun kadang-kadang kita jalan-jalan niku dilalah ten dhuwur niku enten manuk, tiba-tiba kotoran tersebut mengenai badan kita. Maka yang pertama, ketika kondisi najis itu kelihatan dalam satu tempat, maka yang lebih utama dihilangkan dulu. Dengan cara apa? Yang pertama menggunakan batu. Kalau tidak menemukan batu, boleh benda yang lain, misalkan tisu. Bahkan daun pun juga boleh digunakan untuk bersuci. Misalkan di satu tempat kita mungkin pun kebelet mencari air tidak ditemukan, maka kita mencoba untuk mencari sesuatu yang memang benda tersebut bisa digunakan untuk bersuci.
suci. Kalau tidak menemukan tisu, boleh dengan cara pakai daun. Yang penting bisa kotoran itu hilang. Dengan catatan tadi, betul-betul kotoran tersebut masih bisa dilihat atau masih dalam keadaan basah. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblati al-ana wa hiya al-ka'bah. Wajib bagi orang yang buang hajat atau orang yang sedang buang kotoran, baik itu hadas kecil atau buang air kecil maupun buang air besar, itu dianjurkan untuk menghindari menghadap kiblat. Nah, itu juga dijelaskan. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang qadil hajat, orang yang sedang buang hajat, buang kotoran, buang najis, itu menghindari menghadap kiblat. Ya, yang kiblat sekarang disebut al-Ka'bah, yaitu Ka'bah. Juga diwajibkan untuk menghindari istidbaroha fis sahra. Tidak boleh membelakangi kiblat ketika seseorang sedang buang hajat, buang kotoran di satu tempat yang luas. Dalam hal ini mungkin bisa disebut lapangan yang terbuka. Menghadap kiblat tidak boleh atau diperintahkan untuk menghindari. Kemudian ngungkuri kiblat juga tidak boleh. Ini redaksi pertama ini. Ilam yakun bainahu wa baina qiblati satiron au kana walam yakun sadiroin. Yang dimaksud tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk qadil hajat, buang hajat di tempat yang luas. Dalam hal ini adalah lapangan, yang lapangan itu tidak ada tutupnya. Artinya pun belak-belakan lapangan sepak bola misalnya. Buang air kecil maupun air besar di tengah lapangan, yang lapangan itu memang bisa dilihat oleh orang banyak, baik itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu tidak diperkenankan, harus dihindari. Walam yablugha sulusa zira'in aw balaghuma wa ba'dan aktsaru min salasati azra'in bi zira'il adam. Walaupun ada tutupnya, tapi tutupnya itu tidak tinggi, juga tidak boleh. Misalkan panjangnya atau tingginya tutup tersebut hanya sulusa zira'in 2/3. Itu belum dianggap menutup. Wa ba'da anu aksara min salasati azra'in bi zira'il adami. Yang dimaksud tutup yang sempurna itu adalah min salasati zira'in bi zira'il adam, yaitu salasa zira'in, ukurannya 3 zira', yang zira' tersebut itu dari zira'nya al-adami, anak keturunan Nabi Adam. Kalau ukuran zira', ukuran kita mungkin kurang lebih 1 zira' itu ada yang mengatakan 1 meter, ada yang mengatakan 1 lengan manusia. Berarti ini. Nah, ini terkait dengan zira' ini berbeda pendapat, berbeda pandangan dari beberapa ulama terkait dengan zira'. Jadi intinya bahwa tidak diperkenankan, diperintahkan untuk menjauhi ketika membuang air kecil atau air besar di tempat yang memang tidak ada tutupnya, kecuali
di tempat-tempat yang memang sudah disediakan naminipun WC, baik itu WC pribadi maupun WC umum, memang itu tempat untuk itu, maka menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tidak apa-apa. Karena apa? Itu sudah dianggap sebagai tempat untuk buang air kecil maupun air besar, baik itu di tempat umum maupun di rumah masing-masing. Ya, karena kita sulit, andekan itu harus ya, tempat-tempat yang disediakan itu harus tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Nah, kita yang punya rumah yang mungkin rumahnya tidak bisa disesuaikan dengan hal itu, kan kita juga nanti repot. Makanya ini kaitannya adalah di tempat yang sifatnya tidak ada tutup sama sekali. Kalau di rumah kan sudah jelas, kamar mandi rata-rata di dalam rumah, maka ini sudah dianggap sebagai tutup. Atau di tempat luar yang memang itu sudah disediakan untuk WC, maka itu tidak ada masalah bagi orang yang qadil hajat, bagi orang yang sedang buang air kecil maupun air besar, menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Kama qala ba'dhum wal bayanu fi yadi kasahra'i aw bisartil madhuri illal bana'il wajil qada'il hajati fala harama fi mutlaqan. Jadi membelakangi atau menghadap kiblat ketika sedang buang air kecil atau buang air besar itu hukumnya tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Tidak sampai haram, tetapi hanya dianggap sebagai makruh. Fala hurmata fihi mutlaqan, jadi secara mutlak. Ini disebut wa kharaja bi qaulinal an maka qiblatan awalan ka qiblatil maqdis fastiqbali wastiqbali makruhun. Yang dimaksud kiblat tersebut adalah bukan kiblat yang pertama, karena kiblat yang pertama itu adalah Baitul Maqdis. Yang dimaksud adalah kiblat yang sekarang, yaitu Ka'bah yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Sebelum dulu ketika Nabi menikah, kiblatnya Ka'bah itu yang pertama adalah Baitul Maqdis, Palestina, yaitu tempat pertama kali kiblat atau arah di zaman Nabi, kemudian disempurnakan oleh Allah, diganti kiblatnya adalah di Ka'bah, karena Nabi Muhammad SAW pada waktu itu memang berada di kota Makkah. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yajtanibu adaban qadil hajat al-bauli wal ghaidi fil ma'ir raqid. Kemudian adab-adab daripada orang yang sedang buang air kecil maupun buang air besar. Wa yajtanibu al-baula wal ghaid fil ma'ir raqid. Orang yang sedang buang air kecil atau buang air besar itu diperintahkan untuk menghindari ma'ir raqid, ma'id atau air yang tenang atau yang tidak mengalir. Itu adabnya tidak diperkenankan ketika kita buang air kecil maupun air besar di tempat yang anteng, di tempat yang mungkin tidak mengalir. Amal jari fayukrahu fil qalidi minhu duna katsira lakin al-ula istinabihi wa yabhasun nawawi tahrimahu fil qalili jariyah. Kemudian amal jari termasuk nopo air yang mengalir itu juga sama. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ini adab
untuk buang air kecil atau buang air besar, satu di tempat yang tidak mengalir airnya atau airnya tenang, kemudian air yang mengalir tetapi airnya sedikit, itu juga dianjurkan untuk dihindari ketika buang air kecil dan air besar, karena hukumnya apa? Makruh min dunal kasir, karena airnya tidak banyak. Lakin akan tetapi wal ula istinabu wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalil jariyan aw raqidan. Kemudian terkait dengan ma'ur raqid dan ma'ul jari, air yang tenang dan air yang mengalir tetapi air tersebut itu tidak banyak. Kemudian Imam Nawawi membahas tentang hal itu. Kenapa? Fil qalili jariyan aw raqidan, terkait dengan air yang sedikit tetapi mengalir atau air yang sama sekali tidak mengalir. Imam Nawawi membahas tentang hal itu, tahrimahu, tentang keharaman menggunakan tempat yang airnya tidak mengalir maupun airnya mengalir tetapi airnya cuma sedikit, tidak sampai 2 bulan. Wa yajtanibu aidon al-baula wal ghaid tahta syajarati. Kemudian adab berikutnya bagi orang yang qadil hajat, bagi orang yang sedang buang air kecil maupun air besar, itu diperintahkan untuk menghindari buang air besar atau air kecil di bawah pohon yang berbuah, atau pohon yang dianggap pohon itu ada buahnya atau bisa berbuah. Misalkan di tempat kita ada pohon pelem, kita dianjurkan untuk menghindari buang air kecil atau air besar di tempat itu. Waqtas samrati wa ghairiha, baik buah itu sudah waktunya berbuah maupun buah itu belum waktunya berbuah. Jadi kita diperintahkan untuk menghindari dalam kondisi apapun, kalau bisa menghindari tempat-tempat tersebut. Wa yajtanibu ma dzukira fi tariqil masluki linnas, termasuk tidak diperbolehkannya terkait dengan adab orang yang sedang buang hajat adalah di tempat yang tempat tersebut senantiasa dilewati oleh manusia. Ini kadang-kadang di masyarakat kita itu banyak gitu. Karena mungkin wis kebelet dan sebagainya, kadang-kadang di sebelah rumah orang, antara rumah satu dengan rumah yang berikutnya ada lorong, terus orang kencing di situ. Nah, ini tidak diperbolehkan, artinya diperintah untuk menjauhi karena tempat itu adalah tempat umum. Kadang-kadang banyak tempat-tempat umum. Saya sering ketika nopom di Jalan Slamet Riyadi, nah, niku kalau pagi niku walah ini pesing tenan Pak niku. Menuju ke alun-alun depan Masjid Agung niku. Di situ kan memang sepi kalau malam. Jadi orang-orang mungkin yang kebelet lalu lalang di situ wis selak gak kuat akhirnya kena di situ. Padahal itu ada tempat umum. Nah, dilarangnya di situ karena salah satunya adalah mengganggu jalan. Orang jadi merasa tidak nyaman ketika melewati tempat itu karena baunya pesing. Ini salah satu hal yang memang tidak diperkenankan untuk bagi orang-orang yang qadil hajat. Wa fi maudhi'i zilli dayyifan wa fi maudhi'i syamsi syita'an wa fi saqfi fil ardi wa huwa an-najil mustadiru
walam tusaqfu saqitun fi ba'di nuskil matan. Kemudian adab yang berikutnya bagi orang-orang yang sedang atau akan buang air kecil maupun buang air besar, tidak diperkenankan untuk menghadap matahari dan menghadap bulan. Ini juga larangan menghadap matahari maupun menghadap bulan. Fisakfi fil ardi an-najilul mustatiru walab tusaku sakitun fi ba'di nuski. Ini termasuk ini. Wala yatakallamu adban li ghairi daruratin qadil hajat. Kemudian adab yang berikutnya bagi orang-orang yang sedang buang air kecil maupun air besar, kalau tidak ada urusan yang sangat penting, maka tidak boleh untuk berbicara. Misalkan di tempat umum ada WC yang banyak, kemudian ketika orang itu sedang buang hajat, itu tidak boleh takalam, tidak boleh ngobrol, kecuali sesuatu yang sangat penting. Misalkan ketika orang sedang qadil hajat, buang air besar, tiba-tiba di depannya ada ular besar, maka orang itu boleh bicara, yang ngomong sama sebelahnya atau orang lain, memberitahu bahwa di depan itu ada ular. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak ada sesuatu yang disampaikan, maka tidak diperkenankan. Da'at daruratan ilal kalam faman ro'a hayatun taksudu insanan lam yukrahul kalamu hina indin. Maka kalau kondisi tadi, karena memang harus disampaikan melihat binatang yang besar dan binatang itu membahayakan, maka hukumnya tidak menjadi makruh. Tapi kalau kita ngobrolnya itu ngalor ngidul atau mengobrolkan sesuatu yang memang itu tidak begitu penting, artinya bisa diobrolkan di tempat yang lain, tetapi dia itu ngobrol di tempat itu, maka hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Wala yatakallam idbaran bi ghairi daruratin qadil wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yustadbiruha. Terkait dengan tadi adalah tidak diperkenankannya, tidak diperbolehkannya yang kaitannya dengan adab atau tata krama di dalam buang air kecil maupun air besar. Tidak boleh menghadap matahari, juga tidak boleh menghadap bulan atau membelakangi bulan. Ayyukrahu lahu dzalika halun qadi hajati. Hukumnya makruh bagi orang yang sedang hajat atau buang air kecil maupun air besar. Lakin An-Nawawi fi Raudhati wa Syarhil Muhadzabi qala in istidbaruha laisa bimakruhin wa qala fi Syarhil Wasit in taraka istiqbaliha wastidbariha sawaun an ayyakuna mubahan. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani itu membahas tentang kemakruhan itu. Apakah itu betul bagi orang-orang yang qadil hajat berbicara atau mungkin menghadap matahari atau membelakangi matahari, apakah itu betul termasuk hal-hal yang dianggap makruh? Imam Nawawi membahas tentang hal itu di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarah Muhadzab terkait dengan membelakangi matahari dan menghadap matahari itu tidak makruh. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarah Muhadzab, membelakangi matahari dan bulan atau menghadap matahari dan bulan ketika qadil hajat itu hukumnya tidak makruh. Wa qala fi Syarhil Wasit in taraka istiqbalihima wastidbarima sawaun ay fayakuna mubahan.
Kemudian Imam Nawawi pun juga membahas di dalam kitab Syarhul Wasit terkait dengan orang yang meninggalkan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, itu sawaun ay fayakuna mubahan, itu hukumnya juga mubah. Artinya mubah itu boleh. Hukum itu kan ada haram, ada makruh, ada mubah, ada wajib. Mubah ini termasuk sesuatu yang tidak apa-apa. Ini boleh. Mubah itu adalah boleh. Membelakangi atau tidak membelakangi, menghadap atau tidak menghadap, itu hukumnya namanya mubah. Di dalam nopo? Di dalam kitab yang disampaikan oleh Imam Nawawi, nama kitabnya adalah Syarhul Wasit. Fayakuna. Wa qala fit tahqiqi in karahata istiqbali ma la aslulaha. Karena memang terkait dengan hal itu, dengan kitab-kitab tersebut terkait dengan kemakruhan menghadap kiblat tersebut, memang la aslalaha, tidak ada dalilnya. Artinya apa? Berarti menghadap menghadap matahari maupun menghadap bulan ketika sedang qadil hajat itu hukumnya boleh, artinya tidak apa-apa karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Wa qauluhu wala yastaqbilul akhi sakitun fi ba'din nasril, mata karena qaul tersebut terkait dengan tidak boleh menghadap matahari atau kiblat itu tidak ada di dalam keterangan-keterangan matan kitab-kitab tersebut. Intinya bahwa terkait dengan hal ini, baik yang sifat-sifat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, yang kaitannya dengan istiqbal syamsi wal qamar, itu sifatnya adalah mubah. Tapi selain itu termasuk menghindari, diperintahkan untuk menghindari ma'ur rakid, air yang sedikit atau air yang anteng maupun air yang mili mengalir tetapi air itu sedikit. Nah itu harus kita hindari karena nopo khawatir air itu atau ketika kita buang air kecil maupun air besar, itu bisa menyebabkan najis itu bisa mengenai badan kita. Maka ini sangat-sangat dihindari. Tapi hukumnya hanya makruh, tidak sampai menjadi haram. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah selesai mengkaji tentang bab istinja. Barangkali ada yang mungkin belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan tentang bab istinja. Monggo sebelum saya tutup, barangkali ada yang kepingin bertanya. Nggih, monggo. Nggih, baik. Nggih. Baik, yang disebut ma'ul kullatain ini kemarin mungkin sudah kita bahas ini di bab yang pertama terkait dengan toharoh atau bersuci. Nah, gambarannya disebut air dua pola atau air yang banyak. Itu kemarin sudah kita gambarkan, misalkan kita punya kulah misalkan atau punya di rumah kan biasanya di kamar mandi itu kan pakai pola. Nah, itu ukurannya minimal panjang ya, panjang atau dalamnya itu 60 cm, kemudian panjangnya 60 cm. Itu sudah dianggap ma'ul kullatain atau air yang banyak. Lah air yang sedikit berarti yang kurang dari itu. Betul nggih? Air yang sedikit berarti air yang kurang dari itu. Kalau dihitung liter itu mungkin
Kalau kita pakai ember yang besar ya kurang lebih sekitar 12 ember mungkin. Nanti bisa dicek atau bisa diukur kita punya pola ya di rumah. Tapi sekarang orang itu jarang karena alasannya wegah resik-resik, cukup pakai ember saja ngersi kepenaan gitu. Itu pun ya, termasuk juga mungkin kaitannya dengan tempat ya. Tempatnya karena kecil ya. Kalau kita pakai ulat nanti terlalu memakan tempat sehingga pakai itu. Nah, ini kaitannya dengan pola, tapi yang kita maksud adalah air yang banyak tadi ketika kita buang hajat. Ya, mungkin ada sebagian masyarakat ketika buang air kecil maupun air besar itu di tempat sungai misalkan. Nah, selama sungai itu mengalir atau mungkin sungai itu airnya lebih dari 2 kolah maka tidak masalah, atau mungkin tempat ya. Nah, kadang-kadang di Selogan bagaimana? Selogan itu kan tempat yang kotor ya, mestinya tidak diperkenankan. Jadi yang dimaksud ma'ur roket tadi ya air itu memang dianggap air itu suci, tetapi air itu memang tidak mengalir, jadi tidak ada jalurnya, sehingga air itu tidak diperkenankan, artinya hukumnya makruh saja. Atau mungkin air yang sedikit tetapi airnya mengalir, itu juga diusahakan untuk dihindari. Ngeten nggih, Mas. Monggo Bapak. Barangkali ditanyakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama terkait dengan di kamar mandi berdua. Selama di kamar mandi berdua itu masih termasuk keluarga, ya, artinya keluarga dalam ini misalnya keluarga kandung, misalkan bapak sama anak atau kakak sama adik, itu tidak ada masalah Bapak. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu disebut makruh karena beda orang. Karena beda orang, karena membuka aurat dengan orang lain misalkan. Nah, ini yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan masuk dalam satu kamar mandi orang tersebut tidak satu keluarga. Tapi kalau satu keluarga tidak ada istilah makruh. Karena intinya adalah bersamaannya orang masih di situ. Kalau tempatnya sudah jelas itu ada tempat yang sudah ditutup kan. Jadi hanya persoalan tadi bersamaan tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan kencing di pohon dalam rangka untuk pupuk bagaimana kan?
Kalau kita melihat dengan dalil tadi terkait dengan dimakruhkannya untuk kencing di pohon maupun di tempatnya lain dalam kondisi apapun itu tetap makruh Bapak, tetap makruh. Ketentuannya karena tadi kencing di bawah pohon, walaupun ya memang kenyataannya hasil buahnya bagus, kan? Tapi khawatirnya nanti menapa jenenge buah tersebut nanti, nah ini juga kita pun dibahas, buahnya itu nanti jadi najis atau tidak kan begitu. Karena dari makanan atau siramannya itu terbuat dari benda najis, bisa jadi nanti gitu Pak. Maka ini nanti kita kaji nanti. Ya, tapi terkait dengan kemakruhannya tetap makruh. Itu sudah di luar pembahasan gitu. Terkait dengan pelaksanaan atau melakukan itu tetap makruh. Nah, artinya apa? Masalah ini berkembang di buahnya itu nanti ikut najis atau tidak, karena apa? Disirami dengan benda najis. Gitu nih Pak. Nanti kita bahas itu ya, di lain waktu saja untuk yang jadi kan artinya apa? Sesuatu yang najis dari awal itu najis, biasanya nanti seterusnya juga ikut najis karena berawal dari itu. Ngoten. Nggih, ngoten nggih Bapak nggih. Tetap hukumnya makruh dalam kondisi apapun. Nah, nanti yang perkembangan tersebut nanti bisa kita bahas. Apakah ini nanti dianggap boleh atau tidak boleh. Monggo ada yang lain? Sampun betul-betul. Nggih, mboten-mboten, monggo majelis menika ditutup. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang kalau masih ada waktu, karena mungkin bulan depan sudah puasa nih. Mungkin bisa dilanjutkan setelah lebaran. Insyaallah di pertemuan yang akan datang mungkin kita masuk pada bab berikutnya, mungkin terkait dengan nawaqidul wudu atau perkara yang merusak wudu atau membatalkan wudu. Mari majelis ini ditutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha